Sebelum masuk ke sesi penjelasan proses pengukuran topografi, kami akan menjelaskan sedikit tentang poligon terlebih dahulu. Poli itu artinya banyak dan gon itu artinya sudut. Poligon sendiri artinya adalah sebuah bidang yang memiliki banyak sudut. Nah, kalau untuk ilmu ukur tanah, poligon ini adalah sebuah metode di mana kita perlu menentukan banyak titik yang memiliki sudut dan jarak yang berbeda-beda dalam bidang horizontal tentunya. Nah, jadi titik-titik ini kemudian akan saling kita hubungkan, saling berhubungan, sehingga membentuk sebuah rangkaian. Jadi, ini adalah contoh soal dari pertemuan pertama yang mana kalian disuruh menghitung sudut azimut, besar sudut azimut. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah sebuah poligon terbuka. Namun kalau di lapangan, pada saat kita memetakan sebuah kawasan yang luas, perhitungan pengolahan data yang paling mudah itu adalah untuk poligon tertutup. Jadi, sebaiknya kalian wajib tahu cara mengolah data perhitungan poligon tertutup. Nah, di sini saya juga menyontohkan ilustrasi pengukuran pada poligon tertutup. Kalau di lapangan, titik-titik poligon ini tidak ada yang menamai dengan A, B, C, D, dan seterusnya seperti ini. Akan tetapi dinamakan dengan P0, P1, P2, dan seterusnya. Jadi di sini aku ambil titik terakhir, aku tambahkan P4 dan diberi sudut juga. Jadi begini ilustrasi di lapangannya. Pertama-tama kita berdiri di patok 0 kan. Terus kita tegakkan alatnya, kemudian kita sentringkan, lalu kita tembakkan ke utara. Nah, di sini kita atur sudut horizontalnya sebesar 0 derajat atau dinamakan dengan set 0. Jadi, sudut yang diambil di patok 0 ini semuanya 0 derajat dari utara. Nah, kemudian kita tembakkan patok 4 ataupun patok 1 yang mana duluan terserah, tapi harus kita tembakkan kedua patok ini karena mereka saling berhubungan. Nah, kemudian kita pindahkan alat ke patok 1, terus tegakkan alatnya, centering alatnya. Nah, di sini sedikit berbeda. Kita tidak lagi menembakkan ke arah utara, akan tetapi kita set nolkan di patok 0. Jadi, semua sudut yang terbentuk pada saat kita menegakkan alat di P1 ini adalah 0 dari patok pertamanya, patok 0. Nah, setelah itu kita wajib menembakkan ke patok setelahnya, patok 2. Kenapa kita tidak set nolkan ke patok 2? Ya, karena di sini kita belum tahu azimutnya, belum tahu koordinatnya juga. Jadi sebaiknya set nolnya di patok 0. Nah, apakah pada saat kita menembakkan ke patok 2 bentuk sudutnya begini? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena alat itu otomatis selalu mengambil sudutnya searah jarum jam. Jadi bentuk sudutnya bukan begini, tapi begini. Nah, jadi 0 di patok 0, terus ke arah patok 2, ke arah jarum jam. Nah, begitu juga di patok 2, kita set nolkan di patok 1, lalu tembakkan ke patok 3. Jadi searah jarum jam bentuk sudutnya begini. Nah, kalau di patok 3 juga, kita set nolkan di patok 2, terus kita tembakkan ke patok 4. Jadi arah sudutnya begini. Nah, hal yang sama juga ke patok 4 dan seterusnya. Sampai patok 4 kita set nolkan ke patok 3 dan tembakkan ke patok 0. Nah, jadi semua sudutnya ini sudah berhubungan dan saling mengunci. Jadi kita mudah nanti untuk mengoreksinya. Nah, timbul pertanyaan. Pada saat kita menegakkan alat di patok 0, dan kita tembakkan ke patok 4, patok 1. Nah, bagaimana bisa kita tahu kalau ini adalah patok 1 dan patok 4?
Jadi sebaiknya sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus research dulu di kawasan yang mau kita petakan ini, dan kita sudah sebelumnya menentukan patok-patok yang akan menjadi tempat berdirinya alat setelahnya. Nah, kenapa harus ada banyak patok? Nah, gini, jadi ada banyak alasan. Salah satunya misalnya pada saat berdiri di patok 0, akan sulit bagi pembaca untuk membaca rambu di titik-titik yang sangat berjauhan. Kalau di sini mungkin gambarnya terlihat kecil, tapi kalau pada lapangan mungkin saja ini adalah kawasan dengan luas ribuan hektar. Nah, mata pembacanya pastinya tidak dapat lagi melihat rambu, membaca rambu yang ada di sini. Nah, atau kemungkinan lainnya ada di situasi lapangannya itu sendiri. Misalnya ada daun-daunan yang menutupi mata pembaca, atau ada gedung yang tidak bisa dipindahkan dengan bantuan tangan. Jadi mau tidak mau alatnya yang harus dipindahkan. Nah, kalau misalnya kita ambil ada contoh gedung di sini juga. Kalau kita menegakkan alat di patok 0, titik yang bisa kita dapatkan mungkin hanya di sini dan di sini, dan itu tidak dapat menunjukkan bentuk asli dari gedungnya itu sendiri kalau misalnya hanya mendapatkan dua titik di sini. Jadi kita perlu menegakkan alat di P1. Nah, di P1 kita dapat titik yang ini dan ini. Apakah itu bisa menggambarkan bentuk asli gedungnya? Tentu saja tidak. Nah, makanya kita perlu menegakkan alat juga di P2. Jadi kita bisa dapatkan titik yang ini, kemudian titik yang ini, dan titik yang ini. Jadi begitulah cara kita menentukan titik-titik poligon ini di lapangan. Kemudian, dalam proses pengukuran, rambu ini perlu diperhatikan cara membacanya. Jadi, satu batang baris ini dibaca 10 mm. Nah, ada terdapat tulisan angka yang besar ini, dia misalnya angka 10 dibaca berarti 1000 mm, angka 11 1100 mm, 12 1200 mm, dan seterusnya. Dan di bagian belakang rambu ini terdapat sebuah kenop yang fungsinya untuk memendekkan maupun memanjangkan rambu. Bisa kalian lihat di sini begini cara memanjangkannya. Dan rambu ini tingginya 3 meter, ada juga yang mencapai 4 atau 5 meter. Pada pengukuran topografi di sini juga dibantu dengan meteran roll. Nah, kita masuk ke proses pengukurannya. Di sini dapat dilihat patok 0 yang akan menjadi tempat berdirinya alat. Lalu kemudian kita tegakkan alat di sini. Kita centering alatnya dengan memastikan lensa optik yang ke bawah itu mengarah ke bagian tengah tanda silang di patoknya. Kemudian kita datarkan alatnya, cek nivoo kotak, apabila sudah di tengah, kita cek juga nivoo tabungnya di ketiga sisi alat ini. Nah, setiap kita memindahkan alat lalu menegakkannya lagi, setelah centering, kita wajib mengukur tinggi alatnya. Setelah itu, barulah kita dapat menghidupkan alat theodolit ini. Sekarang, alat sudah dapat digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pertama-tama pada patok 0 kita perlu menembakkan ke arah utara. Di sini dibantu dengan kompas dari smartphone. Setelah alat benar-benar menghadap ke utara atau 0 derajat di utara dengan bantuan kompas tadi, kita perlu mengunci putaran skrup horizontalnya. Tidak langsung menekan set 0. Sebelumnya, kita harus mengambil sebuah titik tepat di arah utara tadi.
dengan jarak bebas dari alat, tapi tetap harus kita cantumkan jaraknya pada form. Lalu kita tembakkan dengan alat teodolit ini. Setelah itu barulah kita dapat menekan tombol set nolnya, sehingga sudutnya sudah 0 derajat di utara. Beginilah tampilan yang dilihat oleh pembaca alat di dalam lensa. Nah, kalian perhatikan di sini ada benang atas, benang tengah, dan juga benang bawah. Kemudian cara baca alat ini dengan satuan milimeter. Bukan dengan 1540, 1625, maupun 1455. Akan tetapi di lapangan, cara bacanya kita persingkat, yaitu dengan 1540, 1625, ataupun 1455. Kalian boleh stop video ini dan perhatikan posisi benang atas, benang tengah, dan benang bawahnya. Bacaan benangnya kemudian dibacakan dan ditulis oleh bantuan satu orang lagi. Dan tidak hanya bacaan benang saja, untuk pengukuran situasi atau topografi, di sini perlu ditulis juga data bacaan vertikal dan sudut horizontalnya. Data-data ini ditulis dalam sebuah form dan kalian dapat perhatikan formnya di sini. Kemudian rambut dipindahkan ke titik-titik vital dari peta tersebut, seperti kalau ada bangunan diambil di titik-titik bangunannya, ada kontur diambil titik terdalam dan titik tertingginya, dan begitu seterusnya. Nah, sebelum alat dipindahkan, kita wajib sudah menentukan titik-titik untuk patok setelahnya. Memang tidak harus ditembakkan di awal, tapi data tersebut wajib ada. Kemudian tegakkan rambu tepat di atas patoknya dan ditembakkan dengan alat teodolit. Setelah itu, barulah kita dapat memindahkan alat teodolit ini ke titik patok setelahnya. Tidak hanya membawa alatnya saja, tapi jangan lupa juga membawa kaki statifnya. Nah, ini kemudian kita tegakkan lagi alatnya di patok 1. Kemudian kita wajib 0 setkan di patok 0 dan tembakkan lagi ke patok selanjutnya. Begitu seterusnya sesuai dengan video ilustrasi sebelumnya. Oke, sekian penjelasan mengenai proses pengukuran topografi ataupun situasi dari kami. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.